wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian, dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan terdahulu, yaitu mengenai tentang bagaimana kita kalau ingin menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk dalam sholat itu ternyata rangkaian itu panjang. Diawali dengan tata cara kita bersuci. Salah satu bersuci itu ada yang dengan wudu, ada yang tayamum. Nanti juga ada yang dengan mandi junub ya. Nah, di kemarin sudah dijelaskan mengenai kaifiat tentang berwudu. Ya, kan? Tapi doanya belum ya? Oh, doanya belum ya? Yang asyhadu alla ilaha illallah udah belum? Sampai kaki. Oh, sampai kaki ya betul ya. Ini kan ya, kemarin kan baru kata Rasul celaka tumit-tumit ini belum. Memasuk kaki ini kan terakhir. Betul. Ini kita lanjutkan ya. Nih dari sini dulu biar nyambung. Hadis diterima dari Jabir. Umar bin Khattab mengabarkan bahwa ada seseorang yang berwudu lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan berkata, ulangi lagi, perbagus lagi wudumu. Lantas dia pun mengulangi dan kembali sholat. Berarti kalau kaki atau tumit tidak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Iya, kuku-kuku pun harus dibersihin sela-selanya ya. Kemudian di bawahnya ada, kami pernah kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah hingga sampai di air di tengah jalan. Sebagian orang tergesa-gesa untuk sholat asar. Lalu mereka pun berwudu dalam keadaan terburu-buru. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Maka Rasulullah bersabda, awailul aqobi minan nar. Maka Rasul berkata atau bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu, maka tempatnya pun di neraka. Karena wudu yang tidak sempurna menyebabkan sholatnya pun tidak akan sah, karena wudu tidak sah. Ya, kemudian sempurnakan wudu kalian, jelasnya. Jadi orang selaras pas membasuh kaki. Nah ini kemarin terakhir. Nah ini doanya kan. Doanya ada dua nanti. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna lalu berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia telah membukakan, ada di hadis yang lain mah, dia sudah membukakan semua pintu surga.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Ada di hadis yang lainnya redaksinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ada. Paham? Lanjut ya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatohirin waj'alni min ibadika solihin. Hadisnya doib. Untung tara. Jadi anu tara mah mau apa doib. Jadi minta apa? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah aja. Ya, ada tambahannya Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni min ibadika sholihin teh hadisnya doib. Tuh. Boleh. Nah, kan ibadah itu terlarang, haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, perintahnya cuma yang ini. Nah, yang ini. Kita menambah berarti terlarang ya. Tuh. Ini pun sama. Hadisnya doib. Abu Idris tidak mendengar sesuatu pun dari Umar yang ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni min ibadika sholihin, tidak pernah ada dalilnya. Ada itu tambahan dari rawi aja. Tuh geningannya jelas. Jadi apakah kita harus menghadap kiblat? Tidak ada. Apakah harus menadahkan tangan? Bukan doa. Bukan doa tadi itu mah syahadat. Sah. Cuma tidak membukakan pintu surga. Itu hanya membukakan pintu rumah gitu. Sah ya. Saya tambahan eta. Ayat G asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu redaksi pertama. Redaksi keduanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enggak ada kata sallallahu wasallam. Saya. Saya. Bila siap ya. Ini di akhir ini beres wudhu. Nah kalau wudhunya di kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Nah baca. Itu di sana ya. Jelas? Siap. Nah ini dalil-dalil yang berkaitan dengan wudhu. Yang Bapak suka baca. Bab wudhu, kumur-kumur. Ya. Nih. Yang pertama. Ada orang Arab Baduy satu menghadap Nabi. Ini yang berkaitannya. Kemudian bertanya tentang cara wudhu Nabi. Kemudian beliau mengajarkan wudhu 3 kali. Lalu Nabi SAW bersabda, seperti ini cara wudhu yang benar. Siapa yang melebihi 3 kali, berarti dia telah melakukan kesalahan, melampaui batas dan dolim. Jadi maksimalnya 3 ya. Sampai sini paham ya? Ya, yang keduanya Nabi. Jadi Rasul di kesempatan yang lain mah wudhunya tuh pernah sekali. Hadisnya juga yang lainnya tuh dari Abdullah Zaid radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah bersabda, Rasul berwudhu 2 kali. Berarti Rasul itu pernah sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali.
Pernah dicampur ke? Dimix. Pernah? Ininya wajahnya 3 kali, tangan 2 kali. Iya. Dalam satu rangkaian wudu. Wajah mah sayang sekali dalam obat yang bisa ganteng. Wajah sekali, tangannya 2 kali boleh. Boleh sepakat? Boleh tak udah atau ngomong boleh tuh. Oh iya. Betul, beliau. Siap nih. Ini dalilnya. Nah, nih. Tuh dalilnya yang dimix. Rasul mencuci membasuh wajahnya 3 kali, tapi pas bagian tangan 2 kali. Berarti boleh tidak? Boleh ya. Yang tidak boleh mah 4 dan 5. Itu mah melampaui batas. Jadi wajah mau sekali silakan asal sempurna. Tangan mau 2 kali silakan. Kaki mau 3 kali silakan. Jadi di dalam satu rangkaian wudu itu boleh bercampur. Yang mau semuanya 3 mangga wudu semuanya 2 kecuali kepala. Kepala itu semuanya 1 kali. Jadi kalau sudah terpenuhi udah. Bapak mau wudunya 3 kali, mau wudunya 2 kali, mau jangan sekali. Pas mengusap kepala itu semuanya 1 kali. Pusing tuh? Rano, silahkan model. Rios, praktek yang 3 kali semuanya. Nah. Tis mantap. Nah, doa nih. Nah, enggak kita semua. Asyhadu alla ilaha illallah. Sip. Nah, tidak ya 3 kali. Sekarang amalkan yang 2 kali 2 kali. Biar hafalkan langsung. Nah, ini kan yang 2 kali, tapi tetap kepala mah. Nah, gitu. Nice. Udah, nah, itu sekali, sekali. Nah, gitu aja kalau merasa semuanya rata, udah 1 kali. Ya, betul. Bapak Ibu itulah yang tenang, saya mana junub, tenang. Ngobrol nanti itu apa kasus, tenang. Ini mah praktik dulu ya biar lengkap dulu ya. Sampai sini paham nggak? Jadi wudhu itu boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali. Semuanya menusuk kepala 1 kali. Sampai sini paham? Meskipun yang dicampur, di mix, wajah 3 kali, tangan 2 kali, kepala
Nah gitu. Kalau ada yang nggak sempurna, satu tak sempurna, kurang dari awal. Ulang lagi mah bahaya kan tadi. Tadi kan terus aya jalmi nu wudu teu bener ulang di awal. Dari awal. Awal. Ulah teh pangapar asa tangan anu acan anu beres bener itu kan bisa ya. Harus dari awal diulangnya. Ayo mau sekarang tenang mau sekarang. Sekarang. Pemboros sama hati-hati. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku itu akan menggunakan air itu banyak boros. Hati-hati itu ada setannya walhan. Makanya ada khusus setan pengganggu wudu untuk menggunakan air yang boros. Hadisnya Sahih Ahmad. Kalau yang tadi tidak putus. Itu mah bukan untuk memboros, itu menjaga wudu. Itu pas menggunakan airnya yang boros mah. Itu bapak bagus kalau bapak mau menjaga wudu terus-terusan mah. Bapak kentut langsung wudu. Kemudian bapak makan, pengen wudu lagi. Luar biasa itu Pak, insya Allah. Wah, itu seger badan Pak. Glowing ya Pak. Ya. Nah, ini yang punya janggut. Tuh, bahwasanya Nabi jika berwudu beliau mengambil air sepenuh telapak tangan lalu beliau memasukkannya ke dalam mulutnya kemudian beliau menyela-nyela janggut. Mulai air salamar matanya. Lumayan. Bapak mau salaman atau gitu anda uhannya. Tapi di pas mulut. Bukan. Beres iya. Boleh itu nana imam menyala-nyala iya. Nggak kadang-kadang kuat. Siap ya tuh. Tuh cenah. Jadi kenapa kamu tuh menyela-nyela janggut? Nah, apa yang menghalangiku? Padahal aku telah melihat Rasulullah menyela-nyela janggutnya. Jadi lawan ayat janggutan mah sunnah gitu kan ya. Sip. Ini yang tanyakan doa membasuh anggota wudu. Ini yang pertama, Allahumma fad yadi min ma'asika kuliha. Ini doa membasuh telapak tangan. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan yang tercatat maksiat. Sudah? Sudah? Ini kemudian membahas kumur-kumur. Tuh ayat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma skini min haudi iyyaka. Ya, Nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Ka salah demau ba'du abada. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, berilah aku minuman dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad yang begitu menyegarkan hingga aku tidak merasakan haus selama-lamanya. Nah, kemudian tuh menghirup air ke hidung, air juga tuh ayat Allahumma. Bapak udah ingat tuh ya? Caranya. Ya. Wajah Allahumma ba'id wajhi. Ini saya waktu kecil ini, segede kia. Itu pas umur belajar ini teh. Ini saya waktu ini itu belajar ini. Oh, Allahumma ba'id wajhi. Kemudian wataswadu wujuh gitu kan. Allahumma atini kitabi biyamini wasbi sabayasiro ada. Kemudian yang kirinya, kemudian Allahumma latu tini kitabi bisimali walamin waroi dohri. Kemudian ada semuanya tuh membasuh kepala juga ada.
Allahumma sa'ri wa basri annar. Saya hafal ini. Tuh, kemudian doa membasuh yang kanan dulu, ada membasuh ya kaki yang kecil dipotong dulu, Pak. Udah? Nah, ini kitabnya. Yang Bapak barusan baca tuh. Ini kitabnya karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, orang Damaskus. Lihat Pak, dan ini tidak ada satupun dalam hadis. Dan ini tidak ada. Iya, pendapat dan tidak lihat hadisnya. Adapun doa yang dibaca di setiap anggota wudhu maka tidak terdapat satupun riwayat dari Nabi. Sementara ibadah tadi harus mencontoh. Tuh lihat, Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad juz 1 halaman 195, dia berkata tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW membaca sesuatu saat berwudu selain Bismillah. Nah, semua hadis tentang zikir-zikir di tengah wudu atau membasuh masing-masing anggota wudu yang diriwayatkan adalah dusta dan dibuat-buat. Rasulullah SAW tidak pernah membacanya, tidak pula mengajarkannya kepada umatnya, dan tidak ada riwayat yang kuat dalam masalah ini selain Bismillah. Itu jadi ribet kalau malah tuh bisa apa mau wudu. Sampai sini paham? Sip. Untung taranya. Makanya tuh, Pak, kenapa saya bukakan ini? Karena saya hafal. Itu saya waktu kecil tahu kata lar apa ya. Maka pas saya nulis ini dulu di PPT itu tahu, makanya oh iya ini saya masih ingat pas saya buka kitabnya, oh gering itu rumah letik, cuma ulama waktu saya kecil tidak disebut itu dari mana dari mana kalau baca udah gede saya baca geningan iya balain surat tuh sip, hadisnya palsu, dusta. Hadis itu mati. Kayaknya tidak boleh pan hadis tentang wudu mah bahasanya aku melihat. Kalau melihat naon amalan langsung kata Rasul tah wudu kieu wudu teh. Berarti bapak-bapak malah menambah-nambah itu naonnya bisa Rasul atuh. Kan tadi aku melihat, kata Utsman, aku melihat Rasul wudunya seperti ini. Kenapa Rasul itu tidak mengajarkan ini? Berarti dusta ke sahabat, dusta ke Rasul. Nah inilah Pak yang selalu menganggap benar teh kata iblis. Ini kata iblis, aku itu menyukai orang seperti ini. Orang yang seperti ini mah tidak akan istighfar, tidak akan tobat karena menganggap baik ya teh. Lihat Pak, doanya baik kan? Bagus luar biasa. Dan itulah yang selalu menganggap bagus dalam ibadah. Pirang karena saya dilarang. Ya kan? Tapi lebih baik. Atau padahal Pak lamun geus wudu kieu tambah salat subuhna 8 jam push up.
Tamah halus ya. Jadi siap ya. Sini Bu, gasnya. Tadi mah udah kan dulu. Ya pakai wudhu tah. Sama. Udah ya. Siap pakai panggil ke sikna. Siap ya. Nah, orang mulai tayamum ya. Nah, tayamum ini apabila kita tinjau dari akar kata itu ada di surat Al-Baqarah. Itu dulu Al-Baqarahnya. Al-Baqarah 267. Al-Baqarah 267. Wala yatamammu ayat wala yatamammu ayat. Jadi arti dari kata tayamum teh adalah niat, bermaksud. Tuhnya pisan naros ari tayamum teh naon? Bermaksud, berniat. Ya. Tuh, namun secara istilah tayamum itulah bermaksud menggunakan soid. Hati di pantorom. Lamun tayamum kudu kuturom, kudu tanah maka pakai suasat yang rai pada. Sikna ke dipanaskeun heula, sina garing geus garing diasupkeun kana kresek bawa ka Mekah. Karena mereka beranggapan ku turom, ku taneuh. Padahal di Al-Qur'an aja saestu Pak. Soidan. Ai soidan mah tanah yang mengapung. Ai tanah mengapung naon? Debu. Dina ieu meja ya debu. Aya. Aya dina pasti. Aya semua pun ada di wajah teman yang berdebu. Aya. Boleh tidak pakai tayamum? Eta cenah wajah berdebu cenah Pak Manawi gering tayamum kasih. Siap nih ayatnya. Itu tengah-tengah. Oh iya betul ya. Ada. Sip. Bukan awal ya. Kan kita cuma mengambil kata tayamumnya ya. Siapa? Tuh. Ini yang mau saya tanyain. Bapak dicek ayat Arabnya, dicek tengahnya. Kan tadi juga bukan dari ini lihat ulang lagi. Tuh ya, tayamum secara bahasa artinya bermaksud. Ya. Betul di ayat itu malah lagi bercerita infak. Cuma kan tadi bahwa kata tayamum itu berasal dari ini kita tuh. Pusing tuh Pak. Sudah jelas. Jadi bukan lagi menerangkan praktek tayamum, bukan. Bahwa kata tayamum itu berasal dari itu. Kayak kemarin, wudhu berasal dari kata daun, jamaknya diaan. Nah, Ustaz, wudhu jadi karena sinar matahari, tak gitu atuh. Nah, ya. Tuh, jadi ini prakteknya ada 2 ayat. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian Quran surat An-Nisa 43 itu bab tayamum. Al-Maidah ayat 6 dan
Quran surat An-Nisa 43 itulah bab tayamum. Sudah? Siapa? Nah, jadi ya di sini ada perbedaan pendapat nih. Lihat berapa. Bapak maosna Quran sing teliti, hati-hati. Imam bisa salah paham. Kita diperbolehkan melaksanakan tayamum itu satu apabila sakit. Yang keduanya apabila di perjalanan. Yang ketiganya apabila tidak mendapatkan air. Bukan tidak ada air, hati-hati. Kata syarat tayamum itu 3. Yang pertama sakit. Sakitnya tidak diterangkan. Kumaha bapak eta mah? Bapak kalau merasa bapak sakit dan ternyata bisa mengakibatkan bapak tidak bisa menyentuh air, maka boleh dengan tayamum. Yang kedua, di perjalanan. Di perjalanan tidak disebutkan bapak mau nonton konser band atau apanya? Mau beli baju tidak diterangkan. Lalu disebut safar itu ada hadisnya fatwa bapak dari para ulama itu minimal 6 km. Ya. Hadisnya jelas, sorry. Rasulullah perjalanan dari Madinah menuju Julhulaifah 4 mil, Pak. Bin Ali nama tuh. Saya sebutin tangga deh, Bin Ali. Bin Ali, tempat mikot di Madinah. Nah, itu ya. Kan mikot kalau dari kita ke Mekah mah di koridor Malajil. Nah, kalau yang mengambil dari Madinah, Bin Ali. Nah, dulu namanya itu Julhulaifah. Madinah ke Julhulaifah itu jaraknya 4 mil. Ya, kalau 4 mil itu kalau dipakai rata-rata mah 6 kiloan. Sampai hadisnya. Iya, itu mah dalam kota. Luar kota. Julhulaifah beda kota. Udah masuk kan 6 kilo sip. Nah, Pak, Bapak di sini jangan pakai otak loh, Pak. Bahaya ya. Akalnya tolong turunkan dulu. Hati-hati. Bapak kalau menggunakan akal, Bapak bakal ngomong ya, lagi sakit itu. Iya, udah dari lagi. Kan bahasana ge boleh, lain kudu. Boleh menggunakan rusto. Nanti berapa tahun, Pak? Rasul saya baca di hadis Muslim itu safar para sahabat pun sampai 6 tahun. 6 tahun, Pak. Di kita makan ada yang maksimal 3 hari. Ada yang 3 bulan, ada banyak safar hadisnya. Iya, 6 bulan saya kumaha. Makanya tidak ada batasan sebetulnya selama dia tidak pindah tempat dan dia tidak bermukim di sana. Jadi ya tempat KTP. Nah, jelas? Karena begitu kan itu. Oh, coba sholat yang benar. Ya. Jadi penyebab tayamum 3. Yang pertama sakit. Tidak disebutkan sakitnya, mungkin Bapak merasa sakit dan kalau kena air bisa menyebabkan tambah parah. Itu aja. Masuk angin. Lalu Bapak dirasa ngereng-ngereng sakit, ya silahkan. Kata saya, Bapak ada luka di wajah. Kalau dibasuh lagi bisa tambah parah lukanya. Boleh tayamum kan itu gampang ya. Luka 2 perjalanan yang ketika tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air, Bapak harus ikhtiar dulu. Bukan tidak ada air. Kalau tidak mendapatkan berarti Bapak nyari kamar kilometernya tidak disebutkan sewajarnya. Ustaz abdi di panjingkeun teh cai ayana di Bandung atuh ke Bandung kuduna atuh. Nah, berarti yang seperti ini udah tayamum. Sampai sini paham. Jadi udah ada usaha heula
minimal katakan dekat dulu di depan, minta air dong, dia habis saya cairan ieu teh. Nah, walau kayak tayang kudu aya usaha heula. Sampai sini paham, Pak? Aman? Siapnya rumusnya tidak mendapatkan air, menunjukkan limitnya terbatas. Iya, mau cair tidak ada air, maka sama sekali tidak ada air. Ini ayat cair, tapi kalau ini pakai wudhu, maka saya tidak bisa minum. Maka tayamum. Kartos? Jelas ya? Nah, kemarin medis yang COVID, oh, ini pakai apa? Pakai pakai APD. Kumaha tata cara wuduna? Nah, maka orang medis seperti ini itu masuknya ke nomor 3, yaitu tidak mendapatkan air karena susah dibuka anak. Itu susah. Dan nyatakan full gawe salatna kumaha, lamun dibuka sama sekali tidak ada kata-kata untuk bisa tidak untuk pergi ke WC dulu, pukul didinya standby, maka tayamum. Tapi lamun dia bisa, ya udah berangkat dulu ke WC teman. Bisa. Gimana? Kedinginan usaha apa? Justru kalau apa kedinginan, buru-buru dengan air dingin, juara bertahan ya teman. Kata Rasulullah kan, ada 3 amalan yang ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang pertama, wudhu ketika dingin. Yang kedua, memperbanyak langkah ke jalan, ke masjid. Dan ketiganya menunggu waktu sholat itu aribat, keuntungan yang sangat besar. Ya. Sip. Kalau Bapak dengan wudhu ini, terus kedinginan, Bapak tambah bahaya. Misalnya iya ketirisan dia boleh nyegap saya, tapi jadi gering parah ya. Saya mumpan sakit. Tapi terus justru teteh saya. Pusat kenging ke wudhu kusai panas tenang. Tolong ya. Wudhu mah cai hangat maksimal, cai panas mah. Sini jelas ya? Siap. Nah, Pak tuh. Lihat hadisnya dulu, lihat hadisnya. Hanya Rasulullah yang diberikan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada keduanya. Pada keduanya itu kepada siapa? Jabir dan Abdullah. Tuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi. Yang pertama yaitu aku diberi pertolongan dan diberikan rasa takut pada musuh sebulan perjalanan. Jadi kalau Rasulullah perang, tuh musuh sebulan itu kesieun saat perang teh. Nah, yang keduanya yaitu seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sholat. Kumaha ke lamun sholat di kandang kuda. Kenang aya hadisna ya. Di kandang eme aya hadisna. Di kandang onta hadisna. Kumaha ya. Sementara iya hadis Bukhari, Muslim. Kemudian yang ketiga cenah dan alat bersuci. Kemudian siapa yang mendapatinya sholat dimanapun, maka sholatlah. Dulu kan jelas-jelasnya iya. Ya. Kan 5 kan tadi. Nah, nambah 5. Bersambung. Nah, ya ini maksudnya. Nah, itu Pak hadis teh. Mata kok Allah sebutkan 5 tapi disebutkan 3. Nah, jadi Pak hadis yang pertama mah karena dia mau memfokuskan bab tayamum. Jadi yang fokuskan di dinya. Udah disebutkan KB. Nah, kalau orang yang penelitian, yang apa nulis ayat teh, aya pasti nu hadis sanes. Nah, kemudian itu guna halal untuk Nabi, umat lain mah halal. Kemudian cenah, dan aku diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ente, lain mah. Yang datang-datangnya berikan aku syafaat tidak ada kan? Hanya Rasulullah diberikan.
Kemudian yang kelimanya, para nabi hanya diutus untuk kaumnya saja, sementara aku untuk semuanya. Itulah kelebihan Rasulullah. Kamu sih paham? Sip. Udah? Tapi pakai ibarat perawi dan melihat siapa itu? Jabir ini ada dua, Pak. Ada Jabir ini teh yang berikan, pernah dengar memberikan awan? Kan? Jabir itu sahabat. Nanti Jabir itu ngajarkan ke orang-orang. Jabir ini tuh siapa, Pak? Pernah dengar tuh? Perang Honda? Nah, ketika Jabir ini punya kambing kecil, orang Honda? Pernah dengar? Ya Rasulullah. Makan semua Jelas. Sip. Orang Mekah ikut Rasulullah. Ya. Kan Jabir ini dulu gini, ketika Rasul perang Honda, kan Rasul ningali Rasul karunya Pak, kan termam seminggu. Kan kata Rasulullah, lalaki temenang ayam gawe. Kabeh kudu asana parit. Nggak mau parit, panjangnya 8,5 km. Harus selesai dalam waktu 1 minggu. Nah, aja betul. Ketika Rasulullah sampai udah 4 hari 5 hari, kan orang bilang ya Rasulullah apa, lebih telat gitu. Semua orang berkata itu, lihat ujian terpedas ini terberat. Kemakan Pak, ketika Rasul mengganjal perutnya dengan batu. Batu untuk menahan lapar dan melawan selain gel. Menunda rasa lapar. Terus ketika Rasul ngangkat batu, iya nanti ketinggalan Rasul teh mingsat acukna. Ternyata Rasul teh spek Pak, luar biasa pemawan. Ya six pack. Pas Jabir teh ya Allah cenah Rasul batu di dieu teh. Tah, Jabir teh pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah teh, ya istriku di rumah punya apa cenah itu. Tidak ada lagi makanan cenah itu. Kan teu gawe, Pak. Kecuali aku cenah punya kambing kecil. Tah, lihat sahabat saking ingin memberikan ke Rasul teh, ingin yang terbaik ketika ieu teh bare. Ya Rasulullah, aku punya kambing bisi hoyong mangga mampe, tapi Rasul ulah beja-bejanya. Apa itu Rasul beja-beja? Jabir punya kambing. Jabir punya kambing. Kebayang gak, Pak? Jabir pulang ke mana? Cenah Rasulullah cenah membuat aku malu. Cenah Rasul membuat aku malu. Cenah Rasul itu segera pasak. Bawa ondang orang Madinah cenah masak. Ya Rasulullah masak mukimat terus aku abi nyalira cenah kambing lebih ke cek Jabir teh. Cek Rasul teh. Sok cenah masak. Kumpulkan awena cenah masak gandum. Kayak kerja ulah wakadi imam. Jangan dulu dimakan. Atas beres, ya Rasulullah makanan sudah siap. Rasulullah akan, ya Allah berkahi makanan. Terus kata Rasulullah, hei para sahabat, sini, kumpul 10 orang. Kumpul 10 orang, suruh makan. Sawarna, kebayang Pak? Dalmi 5 poe, cadahar, laundahar, apa? 5 hari cadahar, ingat lebaran apa? Pak, mau ingat lebaran penting mah manehna bahasa Rasul jug sawarna geus 10 orang sawaran datangkan 10 deui datang 10 sampai habislah 998 cuma tinggal 2 orang 1000 orang pan apa eta teh anu bekerja teh tinggal tersisa 2 orang ya Rasulullah jeung Jabir maka terus gitu eta si kambing teh beak oge kemudian kata Rasul undang semua orang-orang Madinah suruh makan itulah keajaiban perang Honda. Nah, itu sip. Jelas sampai sini. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini nih. Tuh. Rasulullah ketika tayamumah teu ngobrol. Aya ngobrol assalamualaikum. Cuma Rasul menamatkan tayamum. Pas beres tayamum Rasul menjawab salam.
Atas tahun tadi wudu mah aya ngobrol ka Rasul Rasul dijawab atas bangan teu meunang ngobrol terus-terusan ngajawab maka lain-lain ngobrol di mana kunci di dia isu kan kemana ngobrol soalnya mengusapkan tembok lalu mengusap wajah kedua tangannya kemudian menjawab salam tersebut siap ya. Nah mulai Pak tuh ya dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir Iya, anaknya. anu dibantai kan iya itu ada Quran itu ada Quran itu ada Quran Ammar Ada yang tidak sesuai dengan nah sip ya ketika seseorang kan kita dipaksa untuk melakukan dengan ngomong ucapkan kata ujar karena dia dipaksa dan hati namanya mengingkari diucapkan maka perlu diampuni tak kasus nate iya orang nate umur tahun Amar Yasir teh bapakna Amar bapak buku Sumaya isinya apa kan berarti saya Amar Yasir berarti sekarang budaknya budak Amar supaya setan tadi Amar beda orang tuh Amar bin Yasir radhiyallahu anhu kan mudah-mudahan meridhoi dua-duanya. Dia berkata, Nabi mengutusku dalam suatu hajat, dalam suatu urusan. Lantas aku berada dalam perjalanan junub dan tidak mendapat air. Aku menggulung tanah, gugulingan dia. Lantas aku pun jatuh, sebagaimana hewan gugulingan. Tidak cai. Kebayang Pak, eta kemauan aku mah hutannya nggak jadi coklatnya, awalnya jadi coklat kan. Nah kemudian aku mendatangi Nabi, aku menceritakan hal tadi teh Rasul, Nabi teh junub, terus tidak ada air, agul gulingannya tanah gitu itu. Lantas Nabi bersabda, cukup bagimu melakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Dah Rasul langsung mencatatkan. Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah sekali. Kemudian beliau mengusap tangan kirinya dengan tangan kanannya, mengusap tangan kirinya pada tangan kanannya dan beliau mengusap punggung tangannya dan mengusap wajahnya. Belum tinggi mulutnya dolanya. Sepakat? Lima wajah dolanya, lima tangan dolanya. Nah, terus kumaha tuh? Tenang. Kurang bahas kalau lawan tenang. Siap, lanjut Pak. Ya Pak Mas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku saminya dalam suatu urusan. Kemudian aku mengalami junub dan tidak mendapatkan air, maka aku berguling-guling tadi kan, sebagaimana layaknya hewan berguling-guling. Kemudian aku ceritakan sami, cukuplah aku melakukan seperti ini. Saya dan memukul telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan, lalu meniupnya. Gimana itu? Kemudian beliau mengusap punggung tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung kirinya dengan tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Berarti mah tahun heula Pak. Tangan heula terus sana wajah. Siap. Siap, ya Pak. Misalkan praktekan langsung saya mau ulang deui Pak, langsung selesai wajahna ieu. Ya. Ya, berarti gulingan. Lihat Pak, yang pertama tuh tempel, tiup, ya, lihat Pak hiji. Tenang, sabar. Kan tadi udah ada di Quran, tadi ada. Kan tuh, tiup.
Satu. Yang kedua, tempel. Tiup. Tuh. Tuh. Oh, itu. Dapat tiup di sana. Dua kali. Mendekati lu, tempel. Tuh, beres. Nah, tidak. Ayah itu boleh, oke ayah. Kunaon Rasul teh nuka nu aya nu kana wajah heula terus kana tangan heula. Ya Quran heula. Pokoknya biar paham. Nih. Ini adalah biar gampang ya Anissa nya. Dan sama Anissa dengan Al-Maidah sama. Al-Maidah sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Karena di Qur'annya bukan lalu dan tuh sapulah mukamu tanganmu. Ini menunjukkan bukan urutan tapi anu diusap atau nanti praktek tayamum dua anggota badan gitu tidak menerangkan urutan. Maka Rasul mengamalkan aja dua gitu atuh. Dan Rasulnya namun kieu mah sapulah mukamu lalu tanganmu tapi muka heula. Bapak makan nasi kemudian makan nasi jeung daging jeung daging ayam namun kamu dihuapkeun ring Bapak nu dicampur jeung nasi di enak nasi di nasi jeung lauk pauk Bapak nu di imam naon bebas Bapak usah dimasuk piring heula teh atuh karena tidak menunjukkan urutan kieu mah makan nasi lalu daging kudu naon heula nah, gitu tuh. Nasi berbeda, bisa dagingnya karena imam. Dia makan nasi dan daging. Kalau mana? Nah, itulah Pak kehebatan Quran tuh. Kata orang teh, tak iya orang kudu pintar teh nya. Masa ya. Sip. Nih. Nih. Maka sapulah wujud tuh diwujudin wah aidiakum lawan kieu mah summa kudu urutan sip terus bahasana keren Pak tuh kan pagsilu lamun sahur mah tiga praktek wudu bisa ditiup sedikit tuh kan sayina ge sisa tuh kerennya kan ya pamsahu sama kan lamun orang mau kulit tuh berarti iya gitu seuhan padahal apa itu ada Rasulullah gitu tuh ini kan dasar ini iya tuh nah kalau praktekin aina apakah usah bener iya kan bapak man tadi iya tuh ya iya Pak kehebatan Quran nya bukan pernah keren kan kayak untuk pagsilu lawan pagsilu kayak apa ya tanah kudu gitu kecemong ngadina tapi kan iya terus daya kan daya tuh sama kan saya gitu tuh saya sebabnya Qurannya ya penting ayo gitu kesalahan gitu deh kira-kira iya ayah debu mah ayah ya debu mah tuh di wajah si ayah debu tuh kayak siap ya tuh Pak pertama tadi ya Rasul menghadap tembok mengusap wajah lalu kedua tangan lima wajah nah kan ya tadi mana karena kata Rasul dua nana ayah
Ini paling bagus. Nih Pak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tayamum itu 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Hadisna doif. Tapi bawa Umarnya Nah, bukan, itu bukan Abdullah bin Umar salah. Bisa saja ada orang yang mengatasnamakan. Nah, minuman itu Abdullah bin Umar lihat, iya ya, lihat, Pak. Tempel, yuk, tempel. Hadisna doif. Sampai situ Ayah sampai sikunya. Sampai sini ayah kan orangnya malah. Itu orang tuh tadi kan terus kadinya ada para mati yang minum ya tuh Pak mah. Gitu tadi. Iya kan di wudu ya. Diamin ku tanah kan. Sampai sini paham. Gening doibnya resikonya. Lanjut Pak. Tuh, lihat Pak. Lihat aja ya Ammar bin Yasir tuh. Menceritakan dia mengusap wajahnya sekali usapan, kemudian kembali memukul telapak tangannya ke tanah sekali lagi kan. Tuh, hadis ini dari Imam lebih parah sampai ketiak Pak tuh. Ya, kan Dajjal itu Pak, karena emang hadis nanti Ammar bin Yasir dibuat-buat, we gitu tuh. Sama karena ini perlunya kurang meliti teh saha ieu teh gitu kan. Tuh. Ya, tayamum itu 2 kali tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Jalan periwayatan pertama aya ieu namina teh, aya Ali bin Jabyan, seorang rawi matruk pemalsu hadis. Dan jalan pertama tadi iya atuh. Lalu sampai ke ketiak, aya jalan itu si Ali, Ali bin Jabyan. Kemudian jalan kedua tadi aya juga sama aya Sulaiman atau juga matruk. Matruk mah mendekati karena udah teh palsu, matruk teh pemalsu. Geus lain munkar. Ieu teh urutanna ya. Doibnya ya. Aya doib teh, aya doib biasa, aya doib jidan, doib berat, aya paling parahna yaitu munkar ditinggalkan karena sok berdusta, leuwih parah deui matruk pemalsu hadis, leuwih parah deui maudu palsu. Tah kitu urutan teh. Ieu geus levelna teh geus matruk gitu atuh. Geus moal naek pan kieu mah, semua naik kana moal naik kana doi esok seumur-umur ge. Matruk teh pemalsu. air mau jeung Kan kieu tingkatan itu kan paling atas teh maudu gitu atuh. Parahna teh karena teh si doi ieu teh lamun ternyata ringan kieu teh contoh doi teh. Si Arano teh pinter pisan. Nangtung lah, minum nangtung we. Kan Arano teh pinter luar biasa Pak, sampai ka Quran aya 45 juz katalangna ge. Arano pinter pisan tapi dia pernah minum sampai sambil berdiri dan kenca. Nah, hadis teh jadi doi. Bayang tuh apik-apiknya para ulama. Tapi kalau dari segi hafalan mah kuat. Apa sih? Turun sedikit. Yaitu si Arano teh pinter, tapi kadang-kadang sepohoan. Tuh doi. Buruk hafalan. Karena buruk hafalan, minum beri nangtung gitu dah. Tak eta masjidan namina teh. Apa teh minum beri nangtung, pohoan sok ngabohong deui. Namina munkar. Geus dosa leuwih parah deui masuk sok tambah di kawen gitu lah misalnya. Namina teh dia sok ngarang-ngarang deui. Leuwih parah deui namina matruk parah deui palsu si mah terkenal gitu nyieun produsen patung. Produsen patung namina palsu. Ya itu tingkatannya. Terus tuh dari Ibnu Abbas termasuk sunnah Rasul seseorang tidak
menunaikan sholat dengan tayamum, kecuali itu tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Jadi lamun urang rek sholat deui tayamum deui hadisna dhaif. Ya, jadi sama ya tayamum seperti wudu kan, selama dia belum kentutnya terus. Nah, gitu. Seperti itu. Ini ya tak gitu. Pematal wudu kan itu nya kalau itu terus ya boleh sholat. Nah, atasnya jelasnya. Tuh hadis ini mau tuh palsu mah tuh ya hadis lagi. Nah, iya cerita apa anu gulingan teh karena imam hukumnya san aya gugulingan kalau Rasul bebeja Rasul agama tadi kan gugulingan ayu kamu dapat satu si imam tuh tayamum kamu dapat dua kunaon karena sesuai tapi Rasul isi dari kepala bapak mau ngilu gugulingan kan nah si imam can apal nggak sama sekali nah ya terus Ibu sampai sini paham? Dan dina tayamum mah Pak kahiji teu aya niat tayamum, teu aya doa tayamum. Rasul lagi tadi kan udah. Bismillah lagi eueuh. Terus nah karena pagi terus ke aduh cai rek tayamum. Mana teu geus niat ngomong gitu teh. Usul tayamum ngomong. Cung anu paham. Selesai. Nah, lihat Pak. Lamun ternyata orang teh tayamum, itu kita cai mah wudu. Lamun pas geus salat, tayamum geus salat, tiba-tiba geus salat cai teu kudu ngulang. Enggak deui. Kata saya kurang salat. Balik deui da tempat teuing aya gitu. Rakaat kedua ayat. Henteu, rakaat kedua aya cai terus salat. Itu musuh. Cung. Bapak sip. Siap ya, tos. Coba ceritanya. Ya Pak, tos saminya. Oh, sami junub kita tadi nyambungna. Oh, sami tadi kan. Ya Pak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu dari air. Lihat, nah itulah bahasa Rasulullah. Air itu dari, jadi maksudnya mani junub berasal dari air mani yang keluar. Gitu atuh. Karena pintar Karena dia. Tuh, maksudnya di handap ayat kan catatan. Maksudnya air itu dari air untuk mandi junub berasal dari sperma yang keluar, gitu kan? Tuh. Jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya, lantas ia bertemu dua kemaluan, lihat Pak, itu ini saya mau teliti ini. Ini bahasanya keren banget. Lihat Pak, bahasa hadis itu langsung berhubungan intim tidak? Lihat bahasanya. Iza jalasa, apabila suami itu cenah duduk baina tuh, duduk di antara itu kan ngomongin hubungan intim Pak. Tapi bahasa tuh lihat diterjemahkan ulama mah hubungan intim pada kan si istri eta teh cenah bercampur teh si dua kaki jeung dua kaki teh ngarempet gitu tuh. Kerennya bahasanya. Untuk vulgar. Itu jalasa duduk antara suabiha arba'ah dina empat kaki. Kan dua kaki laki, dua kaki perempuan. Itu bahasanya untuk vulgarnya. Nah, iya arti utama iya mah bahwa itu artinya hubungan intim. Akod maka sungguh wajib tuh, wajib baguslah dia harus mandi junub. Jadi hubungan intim mau keluar
Rajin junub, kan itu diterangkan kalau yang kata warna. Ini kerennya Pak. Berarti yang menyebabkan hanya dalam riwayat Muslim terdapat tambahan walaupun tidak keluar dari mana itu. Jadi apa nama? Ya, terus dari Ummu Salamah tuh. Ummu Salamah teh berarti kan anu dinikah ku Rasulullah. Bahwasanya Ummu Sulaim ia adalah istri Abu Thalha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu menyebutkan kebenaran. Apakah wanita tetap mandi junub jika mimpi basah? Kan kebanyakan yang mandi junub bisa laki-laki, maksud ayah istri. Wah ya, orang mau tanyakan ke Rasul, tera kita teh. Maka Rasul menjawab, iya, tetap mandi junub jika ia melihat air mani. Jadi istri ge, lamun ternyata mimpi basah dan keluar, ya udah mandi gitu. Pak, jarang. Makanya Ibu Sulaim teh terisin aja tuh ngomong gitu, udah jarang awe mah gitu ya Pak ya teh. Tuh, siapa nama Ummu Sulaim teh Pak tuh? Ummu Sulaim teh namina Sahlah binti Milhan. Orang Ansori, orang Ansor. Ia adalah ibunda dari Anas bin Malik, sahabat Rasul yang maut paling terakhirnya. Udah, Anas bin Malik maut, ganti tabiin. Ini orang terakhirnya. Yang didoakan oleh Rasul anaknya si Mawbah, ayo menyebutkan anaknya 88 dari beberapa istri paling gigi ada. Ini Anas bin Malik, mohon maaf kasusnya kunut subuh ini Anas teh sahabat senis lihat hadisnya. Lihat hadisnya, ini panjang lebar Pak. Cuma saya lontarkan dulu ya. Nanti saya bedah lagi. Lihat hadisnya. Anas berkata, aku melihat Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadisnya. Apa? Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Anas. Ada Anas bohong. Sanes Ustaz. Sahabat Rasul kan? Nah, ditanya Anas teh. Ya Anas, wahai Anas, apakah benar Rasulullah itu kunut subuh sampai meninggal dunia? Anas menjawab, lah, tidak. Dia ngomong eta. Terus dia tidak, lihat Pak. Dia Pak, urang kudu teliti teh. Anas ketika meriwayatkan hadis ini, Anas itu sudah lanjut usia. Para ulama mengambil hadis dari Anas ketika Anas belum lanjut usia, maka hadisnya sahih semua. Namun ketika sudah tua, maka berubah jadi doib. Kenapa? Karena goncang otaknya. Hadis goncang sad atau dob itu hadisnya mutorib, maka hadisnya adalah doib. Tuh, orang-orang menganggap tapi aku Anas ngomong, nah di dia di Anas asal usulnya ternyata ketika dicek di sejarahnya di Sarah, ketika Anas ngomong gitu teh, otak Anas teh sudah goncang, sudah tua, gitu Pak ceritanya teh. Nah, kan ke apa lebih tadinya? Nah, orang makan kan apa teh nama Anas teh? Tidak Pak. Ayah jangan mikir, ketika dia akan saya ambil hadisnya ketika berada di Madinah. Ketika ke Irak mah itu diambil hadisnya. Kenapa dia tak campuran di rumah kunaon? Oh, demikian jadi liberal misalnya. Ayah. Nanti kita belajar kayak itu Paknya. Insya Allah 8 tahunan saya. Enggak ya lah insya Allah. Bapak pintar 40 pada gitu tamu lah tuh gitu mah ya. Tuh, iya bahasa ini. Tuh cenah. Tentang seorang wanita yang bermimpi basah tadi udah ya. Nah, kemudian tuh Nabi SAW bersabda, mandi itu karena 4 hal. 1, junub, 2, hari Jumat, 3, berbekam dan memandikan mayit. Hadisnya doib. Bapak harus berbekam. Meskipun itu kata benar Pak bahasa mah. Namun hari Jumatan dulu kudu mandi. Nah, itu ayat kata-kata bekam.
Makan kan? Nah, dapat hadis sahih mah mau bertolak belakang jeung Quran wah. Terus dan Bapak setiap memandikan jenazah kudu mandi, siap Bapak pemandian tengah penting. Dia habis pemandian jenazah, karunya tukang rumah sakit kudu mandi terus Pak kumaha? Kan itu makanya kurang teh kudu pinter juga tuh ya. Lanjut Pak. Rasulullah SAW sabda mandi Jumat itu wajib. Mohon maaf Pak, pelajarkan karena Pak. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap yang telah mimpi basah, berarti telah balik. Anak Bapak, maka mandi junub itu ulah beranggapan campur suami istri, jangan. Anak Bapak telah balik, maka setiap Jumat wajib. Kamari, nah. Dari mulai setelah subuh sampai menjelang Jumatan. Karena mau ngantor, misalnya teh nggak sempat pulang dulu ke rumah, boleh pagi-paginya mandinya Jumat meskipun tidak junub tadi malam. Tiap Jumat wajib meskipun dia tidak melakukan hubungan intim. Antu, lihat, abi heran kita jadi sunat, katanya wajibun. Gulu jumuati wajibun. Wajibun itu apa? Kumaha atunya? Ya, jawab di sini. Sip, lanjut ya. Oh, oke. Bukhari Muslim saya tuh. Terjadi kan? Terjadi. Siap lanjut Pak. Tuh. Lihat, jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, alias bercampur sama istri, kemudian dia ingin mengulangi lagi, ingin kedua kalinya, maka dianjurkan berwudu dulu. Tuh, Pak Rasul ada benar kerennya. Mun orang hoyong 2 kali, nah gitu kan sama istri, maka sok wudu heula bersihan kemaluannya, wudu terus pek hoyong deui ge. Lanjut ya. Bapak aman ya? Aman ya. Terus tuh Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa mandi terlebih dahulu. Hadisnya cacat. Doi. Berarti Rasul tidak pernah melakukan seperti ini gitu. Nah, ya Rasul mah upami tos intim, maka Rasul berwudu heula, masuk kemaluan heula terus wudu, boleh tidur. Nah, ya ayat hadis nanti. Tuh. Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami boleh tidur sedangkan ia dalam keadaan junub? Maka Rasul menjawab, boleh. Tapi di antara kalian harus berwudu dulu. Gini ya, ini bager Rasulnya. Kerennya. Lamun kebayang teh Pak untuk mandi wae. Ribu kan Rasul mah bager ka urangnya. Pek menang, langsung tidur dia tapi wudu heula. Paham? Lanjut Pak. Tuh. Nah, dari Aisyah, Nabi SAW biasa jika dalam keadaan junub dan tidak tidur, beliau mencuci kemaluannya lalu berwudu sebagaimana wudu mau sholat. Kan handapna. Bagaimana Nabi jika dalam keadaan junub, apakah beliau mandi heula sebelum tidur? Apakah tidur heula sebelum mandi? Dua-duanya pernah. Tuh. Cek nanya raya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, ia menjadikan agama ringannya. Tuh, anaknya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan semua urusan agama teh menjadi lapang gampang, cenanya itu berat. Mandi pek cenah sampai mandi lagi pek kewe udang sare mandi nama. Nah, kan kudu mah kudu ya.
Nah inilah Pak tata cara mandi. Ingat Pak, Arano ingat ya, ini mencuci bukan mengocok. Dari Aisyah tuh, ia berkata apabila Rasulullah mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Ya, biasa juga tadi. Ingat tuh, kemudian ia menuangkan air pada kedua telapak tangan. Lalu beliau mencuci, ingat mencuci. Mencuci kemaluannya. Selanjutnya beliau berwudu. Lantas beliau mengambil air lalu menyela pangkal rambut dengan jari-jarinya. Saya ajarkan. Kemudian beliau menyiramkan air ke kepala dengan mencelunya 3 kali. Tadinya. Terus itu bersadayana. Nih Pak saya ajarkan. Yang pertama tadi biasa gitu. Ya. Yang keduanya adalah mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Terserah Bapak rek nangtung, rek duduk, rek jongkok, saya terangkannya, pek bebas. Nu penting mah dikocok. Nu penting mah dicuci. Paham? Terus dia berwudu seperti wudu mau sholat. Di hadis yang lain mah ada yang tanpa membasuh kaki. Jadi wudu nate sampai kepala. Jadi mah ya lengkap. Wudunya sampai ke kaki. Setelah itu kemudian dia Pak tangan masuk ke atau kia boleh tuh. Ada mungkin itu karena bak atau karena gayung. Nah, sampai ke bengkok. Dan gitu ambil air hiji 2 3 meskipun kalau pakai shower anggap 3 hiji 2 3 tak kira tuh kita istirahat. Boleh mau pandangan gitu-gitu boleh, mau pakai gayung boleh, nu penting mah aku shower tadi boleh. Paham? Terus gitu bersadayana atasnya sip daya tuh hadisna mangga bebas ya di urang gitunya eta mah cenah hadis eta mah ulama eta mah sip cakap deui siapa ya eta Pak Bapak menang teh mandi junub kana kolam renang bus boleh teh boleh nganteun nyunah ayo urang menang pahala teh inti dari mandi junub naon cai kana badan intinya mah eta inti dari mandi junub mah cai kana badan Bapak geus kecayan kan kana badan udah nganteun nyunah yang menang pahala teh tah yang menang pahala kieu mandinya cek Rasul teh supaya kolam renang ya aman Pak Gus mohon maaf kayak di akhirat kalau di aku segitu siapa pilih mana ya satu kan inti dari mandi junub mah cai sah ngan pedang mau munah pahala hoyong teh jeung ka Rasul di aku oh ieu mah geus junah ka Rasulnya tapi pada banyak terus kolam saya oh kuma maksud Pak kan katakanlah pertama iya terus atas kan banjur banjurnya terus kan bebas edankeun bae kan ini aturan mah ieu ini mau mana? Parang putih wudhu ya. Bapak lempangan tangannya gede haki ya. Siapa ulang lagi Pak, ulang lagi. Yang pertama cuci tangan kayak tadi. Kalau siap jadi model. Nah siap ya. Nah kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Mau jongkok silahkan, mau silahkan paham. Dan dia wudhu seperti wudhu mau sholat atau tanpa membasuh
kaki, berarti wudhunya sampai kepala. Kalau apa wudhunya sampai kepala, mati nanti udah diaduk, udah semuanya beres, kakinya banyuran. Kan wudhunya tadi tambah kaki. Bisa kemudian itu Hilaf, sah. Ngan sah untuk sholat. Sama Lina, kan kaki acan. Atas. kalau misalnya kan itu nah bisa langsung sholat Tenang. Ini mau bahas, tenang. Sip. kan lupa sih. Wudhu lagi, sholat lagi. Dan sah. Kalau sholat lagi kaki mau bagaimana? Sampai di junub ya. Sampai sini paham? Lihat Pak. Tuh, kocok ini. Kemudian masuk ke malu dengan tangan kiri, berwudu seperti wudhu mau sholat dan menyela-nyela air tuh. Setelah wudhu dari Ini setelah wudhu nih. Tuh, sampai ke ini. Sebutkan tuh, udah. Lihat, ambil air. 1, 2, 3. Sampo, sabun, lengkap. Tuh ayat ke doa. Kayaknya. Jelas Pak? Udah kita sip. Lanjut beranya. Lihat Pak. Lamun iya mah beda ya mah tuh apa sih imat Maimunah apa istilah teh salah siji ngan anu sering memeriwayatkan hadis mah iya dua iya dari Maimunah aku pernah menyediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau pun menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali itu hiji dua gitu kan tadi mah tiga kali boleh atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air kepada telapak tangan kirinya untuk mencuci kemaluan. Jadi kemaluan itu tangan kiri. Setelah itu beliau menggosok-gosokkan tangannya ke tanah. Jadi semua mencuci kemaluan itu kita kena lantai. Sorry. Nah kemudian setelah itu beliau menggosok-gosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur. Biasa diterima sama. Dengan imam beda ya. Ya. Tuh, mengguyur seluruh badan. Setelah itu beliau bergeser posisi untuk mencuci telapak kakinya. Jadi ya kami wudunya tanpa kaki. Nah, kayak di ujung dia pindah dia itu kita dia mah ribet lah. ribet. Sudah awal saya ribet mah. Ya mah sabun karena gitu. Iya. Nah, dengan Rasul mengajarkan sedayananya. Jelas? Siap? Iya, Bang jelaskan. Ini Ustaz, halamun ibu itu rambut napanya, musalamah kasusnya. Tuh, geningan ayat dulu, ya. Maka istilah Rasul itu kan tadi. Tuh, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang biasa mengikat rambutku panjang. Apakah saya harus melepaskan ikatan tersebut pas saat mandi junub? Maka Rasul jawab tidak usah. Atau kudu diulek ke atas sih, iya banjur kejebur gitu. Ayo diulekin boleh? Boleh. Boleh. Nah intinya mah lain karena rambut, tapi karena badan. Kan kadang beruntung saya tuh Ummu Salamah. Cukup bagimu menggunakan air di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Tadi kan kejebur tadi kan udah beres. Terus tuh Rasulullah mandi lalu sholat 2 rakaat nih yang tanyain. Rasulullah beres mandi langsung sholat. Iya, kita tuh. Dan saya tidak melihat beliau berwudu lagi setelah mandi. Kayak hadisnya Rasul saya terbiasa kalau sudah mandi junub saya wudu lagi. Engkau berlebih-lebihan. Ustaz bagaimana kalau saya ketika mandi junub megang kemaluan gitu kan? Ya pastinya megang tidak terlewat. Memegang kemaluan mah ada kalau wudu ya hadisnya.
Tinggal hadisna dua ya hadisna. Ningali. Lihat hadisna. Aku tanya Imam agak pudar hadisna. Lihat Tolak bin Ali. Allahu Akbar sholat dengan kencang tadi. Kak, sampai kita sahabat dengan kejadian ini teh ya makna. Lihat Pak, Allahu Akbar. Kata Tolak bin Ali, saya pas megang kepala itu tidak ada penghalang. Itu kita teman. Langsung ada kemaluan. Terus si sahabat itu eraeun nih lah ke pemantuna kang nanyakeun ka Rasul cenah aya jelema cenah keur salat jeung mawon eueuh itu teh kieu. Tapi apa sahabat mah jadi naon? Jadi ilmu. Dia ilmu teh cek Rasul teh tidak batal karena kemaluan bagian dari dagingnya, bagian dari tubuhnya. Karena kemaluan itu bagian dari tubuhnya. Nah, kan dibuktikan ke iya, ke mandi junub kan pasti megang. Terus apa mana kieu. Mungkin kan megang mah, megang sip. Nah, gitu ya. Besar kumaha tapi ke mandi junub pipis. Udah beres, terus mandi, eta pan batal ke pipis. Sipnya. Tuh. Nah, akhirnya ya, boleh tidak mandi junub dengan istri berduaan gantian menang. Nah, iya Rasul mah ingat Pak, Rasul mah di WC mandi junub macam-macam ya. Nah, Pak itu banyak makna itu. Kaiji cai nate menang urut. Apa nih gantian apa caina sajolang ngeduaan kayak ieu mah berharap tenang caina dinyakeun banjurkeun deui gantian kan urang aya disebut mustamal kan mustamal mah dina hadis di ulama sapinah bukuna ge mustamal teh cai nu urut deui boleh tenang ini buktina Rasulullah Bukhari Muslim itu gantian kan Rasulullah cenah kami saling bergantian menciduk air ketika mandi junub. Siapa jelasnya? Arano coba praktek. Ya. Praktek mandi junub. Saya praktek junub kan ya. Oh, apa namanya aku damalkeun. Harus bermakan. Lah ada. Lain, nah. Wudu. Seperti wudu mau sholat. Enak gitu. Jadi ketika kita kalau gitu udah normal. Nah tadinya kan terus itu kalau kaki langsung sip udah baru ambil air tuh mas sip udah sekali ambil air 3 kali jebur sok ber kabeh langsung rewaksi yang 3 kali mah geyurna lah iya 3 kali menyela-nyela iya mas 1 kali
Iki pelanggaran. Siap Pak. Alhamdulillah pas setengah 8 nih Pak. Oke Pak. Sudah bersiwak mangga ya teman lama Bapak melewat tadi ya mau bersiwak silahkan. Emang gosok gigi biasa lah orang ya. Sip. Kalau aja kamu siap. Siap. Mandi junub boleh nggak dengan tayamum? Boleh. Sip. Anda tadi. Sip. Kombinasir. Iya bisa ya ketika perang maka cai mandi junub. Sip. Ngantah beren iya. Oh ya. Berapa? Jadi gini Pak, kalau Bapak ternyata terus mandi terus berumur ini, cai Bapak silakan tayamum. Terus tayamum Bapak WhatsApp. Ngan meureun peda kayak Bapak mau mandi junub eta mah. Dan iya mandi biasa lah, mandi junub juga boleh. Cuma ieu mah ngabersihan kemaluan. Tadi geus junubna atau bersih. Alhamdulillah. Jam setengah 8 Robana Atina. Oh, ayo kan. Kalau misalkan dulu langsung sholat. Terus apa mandi? Sakit mah, bakal terkudu wudhu. Sakit mah tayamum. Padahal wajib wajib. Bisa diganti. Kan bisa diganti ke tayamum. Sip. Tapi Bapak bisa ngeluarkan air mani ke pinggirnya, alhamdulillah. Siap. Tanpa kering boleh tayamum, harus ke sip. Untuk sholat boleh tayamum. Tapi alhamdulillah Bapak kering itu masih bisa kalau mau tanya. Bisa benar ya hadisnya. Tayamum itu bisa mengganti dengan mandi junub bisa ganti dengan tayamum lah ring sah ya. Sih. Tapi kalau keringnya